Oke, selamat malam. Sebentar ya, saya ganti background dulu. Oke, kita ngobrol santai aja ya, sebelum sharing. Sebenarnya ini harusnya ada beberapa orang yang join. Pak Hidayat juga belum. Oh, udah ada. Oke, harusnya ada Pak Teddy nih. Sebentar ya, saya kontak dulu. Ya, oke. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu teman-teman di sini ada yang sudah pernah ikut uji kompetensi BNSP dan sudah lulus? Ada? Mas Endang mau di bis ini, Mas Endang. Perjalanan kemana nih? Ada yang sudah lulus uji kompetensi BNSP? Ada nggak? Gimana? Masih proses. Masih proses dalam arti gimana, Mbak Nadifa? Sekarang lagi ikut latihan atau gimana? Oke, masih pelatihan yang apa? Yang Enggak. staff, supervisor, manager? Oke, masih staff. Ya. Yang lain mungkin selain Mbak Nadifa ada yang lain? Silakan, mungkin ada yang lain? Nggak ada? Oke, saya trigger dulu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bagi para HR? Teman-teman tahu nggak? Sudah pernah baca Kemenaker 115 tahun 2022 nggak? Ada yang sudah pernah baca? Oke, kalau belum, kita buka ya. Saya bukain. Ya, ini Kemen pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang SDM ya. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, kemudian memutuskan, menetapkan, memutuskan. Nah, yang kedua ini ya, yang teman-teman mesti pahami. Ya, pemberlakuan wajib sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bertujuan untuk memastikan tersedia tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Nah, di sini mungkin ada yang bukan HR, tapi rata-rata HR lah. Kira-kira kalau kita punya tenaga kerja yang kompeten itu harapannya apa? Ya harapannya sebenarnya kan nomor 2, produktivitas daya saing perusahaan bisa meningkat. Ya, nah tujuan besarnya ya kenapa sebenarnya ini
programnya Pak Jokowi juga, supaya semua tenaga kerja Indonesia itu kompeten. Ya, perang antar negara sekarang bukan perang sifatnya fisik, ya, bukan perang seperti Ukraina, Rusia, bukan, tapi persaingan ekonomi. Kalau Indonesia punya tenaga kerja yang kompeten, maka Indonesia akan punya daya saing yang luar biasa, ya, di dunia. Ini goals besarnya, ya, tujuan besarnya. Nah, tujuan kecilnya, ya, khusus untuk di perusahaan, kalau misalnya kita punya karyawan yang kompeten, maka karyawan yang kompeten, ya, ini kalau resource based value, ya, karyawan yang kompeten ini adalah salah satu keunggulan bersaing, competitive advantage bahasa Inggrisnya, bagi sebuah perusahaan. Ya, karyawan yang kompeten ini akan luar biasa dibanding karyawan yang nggak kompeten. Ya, kalau kita resource based value ada macam-macam selain karyawan yang kompeten. Perusahaan akan kuat dalam kompetisi dengan para kompetitornya kalau misalnya SDM di perusahaan kompeten. Ya, itu yang teman-teman mesti pahami. Kemudian mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Nah, tapi masalahnya apakah teman-teman menyadari ini? Coba kalau misalnya kita melihat, ya, tujuan ini, apakah ada tujuan terbersit di sini, tujuan supaya teman-teman bisa dapat ngelamar di perusahaan lain supaya dapat gaji yang lebih tinggi? Sama sekali jawabannya adalah nggak ada di sini. ABC ini nggak tersirat, ya, tidak tersurat, bahkan tidak tersurat, ya, tidak tersirat dan tidak tersurat. Ya, makanya ini penyimpangan, ya. Kita cari yang lain, yang ketiga, pemberlakuan pelatihan dan seterusnya, ya. Nah, nggak ada tertulis kemudian supaya karyawan, para HR dapat gaji yang lebih tinggi. Ya, oke. Saya masuk ke slide lagi sebelum kita diskusi. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham, ya. Tadi saya belum perkenalan, saya dari 2015 saya sebagai asesor, ya. Jadi paham prosesnya. Mulai 2014 saya mempelajari tentang sertifikasi kompetensi, ya. Jadi kalau misalnya mau lulus uji kompetensi itu apakah harus ikut pelatihan? Sudah jawab, harus ikut pelatihan nggak kira-kira? Harus ikut pelatihan kalau mau uji kompetensi BNSP, atau bisa belajar sendiri kira-kira? Ya, jawabannya bisa belajar sendiri, ya. Jadi ada dua jalan. Kita belajar sendiri, kemudian uji kompetensi, atau kita ikut pelatihan. Kalau nggak bisa belajar sendiri. Nah, kebanyakan goal dari teman-teman kalau sudah ikut uji kompetensi BNSP adalah lulus dan dapat sertifikat kompetensi BNSP. Dan ini akan stop, berhenti di sini. Sudah cukup puas dengan lulus, ya, dan sudah merasa diri sudah luar biasa.
sudah menguasai staff, ya nanti berapa tahun nanti ikut lagi pelatihan supaya jadi supervisor, ikut uji kompetensi BNSP supervisor, dan kemudian seterusnya, ya cari kerjaan supervisor. Goalnya adalah hanya lulus dan dapat sertifikat kompetensi BNSP. Kalau kita refleksi tadi ke Kepmen, bukan seperti itu konsepnya. Apalagi ini bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari perusahaan yang saat ini. Atau orientasinya lain lagi. Nah, seharusnya orientasi kita adalah bagaimana kita bisa memajukan perusahaan. Maka itu saya berulang-ulang, ya. Ini bukan merupakan acara bahas tentang BNSP, sertifikasi BNSP yang pertama yang saya adakan. Tapi sudah berulang. Ya. Saya katakan, kalau kita mau ikut uji kompetensi BNSP, seharusnya dana itu adalah dana dari perusahaan. Bagaimana kalau perusahaan tidak memberikan dana? Ya berarti perusahaan belum butuh untuk bisa meningkatkan produktivitasnya. Karena apa? Kok saya bilang itu biaya perusahaan? Anda akan diuji sistem yang diimplementasikan di perusahaan. Ketika Anda pindah perusahaan, otomatis Anda harus ujian lagi. Karena apa? Apakah Anda sudah implementasi di perusahaan atau belum? Ya, bukannya terus kemudian pindah perusahaan, berarti sertifikatnya tetap berjalan, SOP-nya berbeda. Bisa jadi bidang usaha perusahaan berbeda. Perusahaan yang lama sudah ada SOP, perusahaan yang baru belum. Belum ada sistem yang diimplementasikan. Sistem ya, sistem itu bukan berbicara masalah IT, bukan, tapi SOP ya, instruksi kerja, alur ya, itu sistem. Nah, kebanyakan sudah cukup puas. Goalnya ini aja, dua ini. Bukan bagaimana Anda implementasi. Jadi, ya, yang terjadi sekarang sudah menyimpang. Goalnya sudah salah. Uji kompetensi pakai duit sendiri. Ya, tujuannya supaya bisa dapat balikan duit. Gaji yang lebih tinggi. Nah, saya mencoba cari tahu ya tentang lebih dalam tentang uji kompetensi yang selama ini, pembekalan yang selama ini diterapkan oleh beberapa lembaga pelatihan, bahkan ada juga senior saya, ya, senior kita di HR. Nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman yang sudah dapat sertifikat kompetensi BNSP, kebanyakan tidak melakukan apa-apa di perusahaan. Merasa saya sudah kompeten, cukup. Sudah dapat sertifikat kompetensi BNSP, sudah cukup bangga. Dan tidak melakukan apa-apa, perbaikan apapun tidak. Mungkin ada yang berdalih, saya nggak bisa perbaikan, Pak, karena perusahaan tidak memperbolehkan. Nah, artinya kembali lagi, ya, yang kemarin Anda pelajari mubazir dong. Seharusnya namanya uji kompetensi. Kita semuanya sama-sama sekolah ya, pernah kuliah ya, yang kuliah pernah kuliah ya, yang sekolah pernah sekolah. Kita masuk dulu sekolah belajar, kemudian ujian. Dalam belajar kita praktekkan. Ya. Ayo belajar matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, diulang-ulang menghitung ini dan itu. Baru kemudian ada tes di akhir semester atau akhir cawu. Setelah itu naik kelas. Tapi apakah dengan naik kelas terus kemudian ilmunya yang kemarin itu kita tinggalkan? Kita tidak menggunakan lagi? Kan enggak. Sifatnya kontinu. Tapi bagaimana dengan sertifikat BNSP? Karena teman-teman hanya menjadikan ini goal. Nah, ini kebetulan ya. Bukan kebetulan sih. Sebentar.
tempo hari Pak Hidayat nih pernah ya ada yang pernah info ya kalau nggak salah Pak Hidayat ya ngetes calon atau pelamar yang kemudian diuji namun masih belum paham tentang keilmuan HR. Iya, Pak. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Kan malu-maluin ya sebenarnya. Iya. Waktu itu kita ngetesnya beberapa terpisah ya, tapi semua sesuai yang ada di skema. Jadi salah satunya ada tentang tentang hubungan industri, ada yang tentang rekrutmen. Ya, waktu itu salah satunya contoh rekrutmen. Kalau kita perhatikan ya, antara best practice atau yang biasa dikerjakan teman-teman rekruter itu, ya kita bisa bikin list lah tahap langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, tapi kalau yang dituntun di 149 itu enggak sesuai dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang best practice tadi. Ya, dan itu pada saat pada saat bimbingan teknis itu dikasih tahu, ini loh kasih tahu bedanya ini, kamu kan begini ya, ini ya kalau di sini begini urutannya. Oh iya, tahu. Oke, saat bimbingan teknis belajar, diuji, lulus. Itu dia seperti Bapak bilang tadi, begitu lulus balik ke dunia nyata, rekrutmennya ngikutin yang best practice tadi gitu, nggak ngikutin apa yang Ikutin dia yang lama ya, Pak? pelajari. Iya, yang bimbingan teknis itu dia nggak ngikuti itu, nggak menerapkan itu gitu ya. Ketika ditanya, ya ada yang seperti Bapak bilang belum sempat lah mau merubah ya. Ada yang bilang ya belum, harus koordinasi dulu kan atasan saya gitu. Nah, seperti macam itu ya, tapi udah 6 bulan ini nggak berubah juga gitu. Jadi makanya saya bilang udah uji kompetensi itu stop semua, nggak ada yang nggak boleh ikut ya. Mendingan pelajari, yuk nanti saya cariin mentor-mentor yang bisa ngajari, asesor bila perlu ya, ajari, nggak usah ujian, tapi terapkan. Nah, kalau udah diterapkan setahun 2 tahun, ayo mau ikut ujian dilayarin perusahaan gitu. Jadi itu best practice-nya begitu. Jadi setelah dia ujian, dia belajar, dia ujian, waktu kembali ke dunia nyata ya tidak dipraktekkan. Ya seperti yang Bapak bilang tadi itu, gitu Pak. Ya, jadi ya ini fenomena dan ini bukan mungkin karena Pak Hidayat di satu perusahaan ya atau beberapa perusahaan jadinya tahu, cuman mungkin teman-teman ngomong ya kan di perusahaannya sendiri, tapi enggak. Sebenarnya ini semua ya yang lulus uji kompetensi BNSP rata-rata, ya saya nggak bisa ngomong ini survei ya, tapi rata-rata nggak mempraktekkan. Ya, dan ini sayang sekali. Karena apa? Apakah terus kemudian teman-teman bisa dikatakan kompeten kalau terus kemudian tidak menerapkan? Ya. Nah, ada 2 konsep ya, seseorang dikatakan lulus uji kompetensi BNSP, dan sebenarnya konsep yang pertama saya kurang setuju. Ya. Konsep yang pertama adalah ikut pelatihan, kemudian diuji, dinyatakan lulus. Seharusnya konsepnya kedua. Yang kedua ini adalah dia sudah melakukan dulu setiap hari, ya, baru kemudian sudah menerapkan di perusahaan, baru kemudian diuji. Nah, yang kedua ini yang bisa dikatakan lulus uji kompetensi dengan real, bukan abal-abal. Karena apa? Ya ilmunya sudah proven, dia sudah menerapkan. Yang ke satu tidak menerapkan. Nah, kerugiannya yang pertama adalah apa? Ketika sertifikat itu expired, teman-teman akan kelimpungan lagi, ikut pelatihan lagi. Lah buat apa ikut pelatihan? RCC terus kemudian mau mengumpulkan bukti apa untuk ke LSP, untuk diperlihatkan ke asesor, karena selama ini nggak pernah praktek. Ya, nah ini sayang sekali. Ya, nanti ini ada Pak Teddy, sudah ada Pak Teddy, nanti Pak Teddy bisa kasih pendapat juga. Nah, mengapa terjadi seperti ini?
yang saya lihat kemarin saya diskusi singkat ya, ngasih flyer lembaga pelatihan, satu lembaga pelatihan untuk sertifikasi kompetensi BNSP, tertulis di flyer tersebut. Selama ini lulusannya yang ikut pelatihan 100% lulus. Tapi saya lihat pembekalan atau pelatihan BNSP ini waktunya sangat terbatas. Ibarat kalau misalnya kita punya buah itu adalah buah karbitan, bukan buah yang matang pohon. Ya, Pak Hidayat sudah tahun-tahunan di HR, sudah mengikuti proses, ada kerangka berpikir yang dia pahami. Ya, senior-senior yang lain juga seperti itu. Untuk kita bisa memahami HR, memahami suatu keilmuan, itu nggak bisa terus kemudian instan, teman-teman. Nggak bisa instan. Ada proses, ada butuh belajar, ada pembentukan kerangka berpikir, dan kemudian praktek. Nah, pembekalan yang ada dengan durasi jam yang terbatas ini, karena apa? Nanti saya informasikan. Ya. Dan inilah yang menyebabkan terus kemudian teman-teman, ya pokoknya bahasanya sekarang ikut pelatihan tuh cap cip cup, asal pokoknya lulus. Nah, materi kebanyakan materi ya, bukan portofolio, materi yang diberikan hanya bersifat pengantar. Kemudian ya namanya pengantar, pokoknya ya cap cip tadi, filosofinya, kerangka berpikirnya, how to-nya, troubleshooting-nya nggak dikasih. Yang penting buat portofolio. Ya, jadinya seperti itu. Saya bisa misalnya jualan sertifikasi HR staff 500.000. Ya, kemarin saya diskusi dengan Pak Teddy. Ya, monggo Pak Teddy bisa muncul nih. Ya, kita bisa lakukan itu. 300.000 pun kita bisa. Nggak apa-apa pelatihan 1 hari. Tapi itu tinggal kasih template, jebret. Benar nggak Pak Hidayat? Ini cara ngisinya seperti ini ya. Nanti kalau misalnya diuji seperti ini ya. Nah, metodenya seperti Anda akan NPTN atau UMPTN zaman dulu bahasanya. Kalau UMPTN ya terus terang, setelah Anda lulus ya sudah, nanti kan belajar lagi, udah ditinggalkan. Tapi ini beda kalau uji kompetensi BNSP. Apa yang Anda pelajari, Anda punya beban untuk Anda bisa praktek. Nggak bisa Anda cap cip cup. Ya, saya pelajari teman-teman pemateri itu seperti itu. Jadi semuanya based on template. Ya udah pokoknya kamu ngisi ini, nanti ditanyain gini, yang penting bisa jawab. Dan masalahnya, ya, nah ini saya tambahin lagi. Ya, jadi sertifikasi BNSP bukan SNMPTN, bukan ujian biasa ya. Seseorang yang lulus harus bisa menunjukkan unjuk kerja di tempat kerjanya. Ya meskipun kemarin oke lah dianggap sedang belajar nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi tinggal dikasih template. Kenapa terus kemudian waktunya pemberian materi terbatas? Ya. Coaching dan mentoring, pembuatan portofolio itu memakan waktu yang cukup panjang dan ini melelahkan untuk para trainernya. Kalau teman-teman diajari sampai ke akarnya, butuh waktu nggak bisa singkat. Butuh waktunya lama. Dan kemudian kenapa terus kemudian pelatihannya bisa murah, meskipun HR manager 7-8 juta, tapi itu tergolong murah untuk sekitar 15 unit kompetensi. Kembali lagi, kalau saya bilang ke hukum supply and demand. Karena demand teman-teman pengen harga murah, ya pemateri akan menyesuaikan dengan dia mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengcoaching dan mementoring teman-teman. Masuk akal nggak Pak Hidayat?
ya kan? Lah, 15 unit kompetensi untuk para manajer itu berat. Itu berat. Ya, kalau cuma dihargai 8 juta satu orang sebenarnya itu sangat murah. Kalau kita lihat sertifikasi kompetensi di Amerika punyanya SHRM, punyanya HRCI, waduh, ya memang konversi ke dolar sih, tapi harganya gila-gilaan, $1.000 atau sekian ribu dolar, mahal banget. Ya, $1.000 aja udah, kalau 15.000 ya 15 juta. Tapi kembali lagi, saya sangat menyayangkan, ya, ya inilah ya hukum supply and demand. Teman-teman juga mintanya murah, kalau dimahalkan nggak mau. Padahal semuanya based on proses, based on waktu. Nggak ada yang terus kemudian matang, sungguh-sungguh matang itu dengan waktu singkat, nggak ada. Kompeten itu tidak bisa dinyatakan dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas, semuanya ada proses. Teman-teman mau benar, ya minimal 6 bulan itu aja sebenarnya kurang. Waktu Anda belajar, ikut pembekalan, praktek di perusahaan dari apa yang didapatkan, dirubah semua sistemnya. 6 bulan itu masih waktu yang singkat, kalau misalnya bisa 1 tahun. Baru kemudian ikut uji kompetensi BNSP. Wah, kalau misalnya bisa seperti itu 1 tahun, 1,5 tahun, saya jamin. Waktu jawab asesor, wah castisus teman-teman. Ini gini Pak, prosesnya Pak. Ini saya terapkan seperti ini, kemarin ada trouble seperti ini. Udah, ya sama asesor langsung ACC. Nggak lama-lama. Nah, masalahnya, sekarang itu asesor kebanyakan hanya membaca cukup portofolio. Jadi makanya kemudian Anda dipaksa untuk membuat portofolio dengan untuk membuat portofolio supaya yang ada buat itu ya, portofolio yang sudah dibuat itu dinyatakan Anda kompeten oleh asesor, dan itu keliru. Seharusnya kenapa portofolio dibuat seperti ini? Template-nya kenapa seperti ini? Apakah template itu sesuai dengan perusahaan teman-teman? Jawabannya adalah enggak. Pasti enggak. Ya, nah. Oke. Silakan, yang mau mengomentari silakan. Jadi saya sangat menyayangkan ya, kalau terus kemudian ada yang uji kompetensi, setelah lulus dapat sertifikat kompetensi BNSP dengan bangga, ya udah. Tinggal nanti nunggu dapat kerjaan baru, tunggu tanggal expire, terus RCC, perpanjangan sertifikat. Silakan yang mau mengomentari. Om Teddy mungkin? Om Teddy sudah monitor belum? Monggo, Om Teddy bisa mengomentari. Jujur ya, saya mikir juga kalau misalnya mau ngadakan ini tahun 2022 saya udah buat jadwal ya. Kita akan adakan pelatihan online dan offline Surabaya dan Jakarta. Ya kembali ya, saya juga nggak bisa terus kemudian ngasih harga yang cukup mahal ya, karena pasarnya sudah memurahkan. Jadi otomatis pilihannya ya saya mesti ngikutin pasar juga. Ya, saya ngikutin pasar. Cuman nanti mungkin saya akan juga ngarahkan teman-teman ya, teman-teman mau yang seperti apa nih? Ya, semuanya harga bisa disesuaikan. Ya, sertifikat BNSP itu pasti ada masa berlakunya, Mas. Ya, berlakunya 3 tahun. Sesudah itu ya seharusnya ya tinggal RCC itu tinggal membuktikan lagi Anda sudah praktek apa belum selama ini di perusahaan. Ya uji kompetensi lagi, bayar hanya ujian aja sebenarnya. Kalau SKKN-nya belum berubah. Kalau berubah ya otomatis mengikuti KKNI yang baru, standar yang baru.
Oke, ada yang mau mengomentari? Silakan. Mungkin Pak Hidayat mau kasih tambahan. Ini aja. Tadi kalau lihat di 115 di bagian awal yang Bapak sampaikan tujuannya itu kan ada Ya. 3. Saya sih sekarang ngelihatnya kan sekarang ini banyak, udah mulai ada lah, saya nggak bilang banyak, ada ya lowongan-lowongan kerja ya yang mensyaratkan harus punya sertifikat ini gitu kan. Ya pernah ada sih yang diskusi kecil. Kalau dia nggak punya, tapi dia terbukti dan banyak saksi, banyak membuktikan, banyak mengendorse bahwa dia sanggup, bagaimana Pak? Kalau Bapak masih menerima juga, ya itu syaratnya harus. Sekarang saya bilang yang mengharuskan itu syarat dari lokal perusahaan. Apakah mengacu kepada regulasi tertentu? Ada nggak ada yang bisa, dia nggak bisa membuktikan. Tapi cuma efeknya gini aja, efeknya di pihak rekruter lah, karena ketidaktahuan ini yang Bapak sampaikan ini ya, itu nomor 2 ABC ini, akhirnya ya itu jadi kayak apa istilahnya rasis gaya baru gitu loh. Kemarin kan ngomong rasis kan soal usia, gender ya, nah ini sekarang yang baru gitu ya, hal baru yaitu sertifikasi. Padahal di regulasi pemerintah manapun nggak ada yang menyebutkan ya perusahaan harus merekrut yang punya gitu. Nah itu kasihan juga sih. Itu aja Pak dari saya. Terus kalau nggak salah nih Pak, tolong koreksi. Yang kedua nih soal tadi ya Bapak bicara soal harga supply and demand-nya. Tapi saya lebih ngelihat persoalan portofolionya Pak. Ya, ini koreksi. Setahu saya dulu di awal itu bicara portofolio adalah portofolio aktual gitu ya. Kamu dari perusahaan ini, dari tempat kamu kerja, mana bukti-bukti historinya, milestone-nya, itu yang dijadikan portofolio. Nah, kalau belum ada, ya dikasih bimbingan. Coba kamu bikin ini, terapkan dulu. Nanti kalau udah satu aja misalkan, satu hal aja. Nanti kalau udah balik lagi gitu. Sekarang saya nggak tahu nggak. Sekarang balik lagi apa enggak gitu? Disuspend dulu atau langsung aja gitu. Jadi sekarang ini kan serba cap-cip Pak. Jadi dari apa namanya, dari trainernya ya, dia ngajarin, kasih teori singkat ya, lalu kemudian pasti ngasih template, dan si peserta ya kalau misalnya ada template di perusahaan mungkin pakai itu, tapi kalau enggak ya dipaksa pakai template-nya dia, pastinya template-nya si trainer. Kerjakan seperti ini ya, itu yang disayangkan. Itu yang jadi ini mungkin pertanyaannya agak terlalu jauh melompat. Jadi gimana ya cara nyari BNS lembaga sertifikasi itu yang benar gitu ya, yang mendidik gitu ya, yang mendidik, bukan ngajari tapi yang mendidik gitu. Itu jadi hal baru lagi, sementara kita konsumen lah ya, membaca iklan ya, semua iklan kan bagus gitu. Wah ini bagus ya, kita apalagi kita teman-teman kita belum pengalaman nih gitu tentang LSP itu ya tuh, waduh gimana tuh ya caranya? Mungkin Bapak ada saran gitu Pak. Oke, sebentar. Nah ini tadi ada Mbak siapa nih di chat ya, Mbak Diva ya. Nah, memang dia merasa seperti itu nih. Katanya memang dipaksakan sama trainer untuk membuat portofolio sesuai dengan yang diinginkan trainer, dan peserta nggak paham. Ya wis pokoknya buat seperti ini. Karena memang seperti itu sekarang. Ada perubahan seperti itu Pak Hidayat. Jadi sekarang itu dari BNSP ada kebijakan untuk menurunkan durasi ujian ya. Kalau memang si peserta ini sudah bisa menunjukkan portofolio yang sesuai KUK-nya, mungkin interview singkat. Seperti itu. Padahal seharusnya kan kalau misalnya kita mau menguji seseorang, minimal mau akurat ya, pakai dua tools.
tools yang pertama apa yang dia kerjakan, tools yang kedua gali melalui interview. Bener ini kamu ngerjain sendiri, ya dilihat mimiknya gimana. Ini template kamu sendiri kan bisa kelihatan. Oh enggak Pak, nah, ngomong aja jujur, ya kan. Nah kebanyakan hanya dilihat portofolio, padahal itu portofolio punyanya trainernya. Nah menjawab tadi Pak Hidayat, apakah terus kemudian ada trainer yang bisa membimbing? Balik lagi Pak, saya sebenarnya ya ada beberapa trainer yang maunya ke arah sana. Kita mau idealis lah. Tapi ngerti kan kalau misalnya idealis itu effortnya gede banget Pak. Terus kemudian kalau misalnya apa supply and demand tadi, apa namanya biayanya teman-teman minta murah ya mana bisa gitu. Ya kita berusaha gitu loh. Jujur ya, saya ini di sini ada Pak Teddy, cuman Pak Teddy belum muncul nih, atau mungkin lagi repot. Kita mikir gimana caranya kita bisa memberikan kompetensi ke teman-teman gitu. Supaya apa? Ya beda. Kalau misalnya Anda lulusan dari HRBP Indonesia dengan yang lain, ya kita mau beda. Anda bisa implement. Malah saya nggak senang kalau misalnya peserta nggak bisa implement. Seperti itu. Nah, saya ini masalah harga berapa. Ya, mungkin nanti bisa diskusi lah ya. Cuman sementara mungkin ya saya ngikutin pasar, karena kalau nggak ngikutin pasar ya mau gimana, pasarnya sudah dibuat dalam tanda petik bahwasannya SKKNI uji kompetensi PNSP ini jadi komoditi, bukan ideal. Nah, saya dari awal sudah melihat seperti itu. Saya sudah ngomong sama Pak Yunus, Pak Yunus siapa namanya? Pak Yunus Trionggo. Saya udah ngomong sama Pak Yunus. Saya pernah ketemu di Surabaya. Kemudian tahun 2019 itu 2018 ya, 2018 itu saya undang untuk ngisi HR Outlook yang pertama di Jakarta akhir tahun 2018. Yang ngomong masalah uji kompetensi supaya apa nggak jadi komoditi, tapi kenyataannya kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Nah ini saya belum share juga untuk perbedaan ya. Ada pelatihan-pelatihan yang certified ya. Saya sama Pak Teddy sering adakan pelatihan yang ngisi Pak Teddy juga, saya juga pelatihan certified. Nah, lebih bagus sebenarnya untuk HR ini niru kayak di asuransi ya. Perusahaan-perusahaan asuransi, pialang asuransi itu sistemnya lumayan bagus. Jadi mereka harus punya certified ini baru bisa ikut uji kompetensi BNSP. Dan itu diatur sedemikian rupa sama asosiasinya dengan baik. Karena apa ya, menunjang sebenarnya, sertifikat itu menunjang. Meskipun contoh misalnya di HR ada CRP, ada tentang kompensasi, ada tentang HI, ada tentang ini, tapi ini akan bukan melengkapi ya, ini kerangka berpikirnya untuk bisa ikut uji kompetensi BNSP. Kalau di asuransi seperti itu yang saya tahu karena saya pernah di perusahaan asuransi. Ya, jadi ya itulah di HR ini ya entah teman-teman sendiri, senior-senior kita sendiri yang main sebenarnya. Ya, ada yang pertama idealis terus kemudian melihat duitnya cukup gede, ya udah jadi ikut main. Rusak jadinya ya sudah. Ya. Nah, saya tadi lupa buka apa namanya perbedaannya. Ya saya sarankan sih teman-teman kalau misalnya mau ikut uji kompetensi BNSP mending ya ikut pelatihan-pelatihan dulu, sertifikat dulu, karena apa? Meskipun dituliskan uji sertifikat kompetensi BNSP itu wajib ya, tapi wajib kalau misalnya nggak ada paksaan, nggak ada apa itu namanya sanksi, ya nggak wajib sebenarnya. Cuman sekedar menakut-nakuti lah. Tuh. Oke, saya tempo hari sudah buat ini ya apa namanya beberapa perbedaan ya antara sertifikat kompetensi. Nah ini penting sekali teman-teman untuk kami. Ntar saya carikan dulu ya perbandingan.
Misalnya apa ya? Oke, ini temu ya. Saya akan jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman paham ya perbedaan antara pelatihan bertitel ya. Pelatihan kompetensi, uji kompetensi BNSP itu nggak pernah bertitel. Ini loh, sampai 24 saya buat tim perbedaannya. Dan ini saya udah diskusi sama Pak Teddy. Cukup jelas teman-teman bisa baca? Oke ya. Nah, perbandingan ya, kalau pelatihan certified yang bertitel dengan sertifikasi BNSP. Sekali lagi, sertifikasi BNSP apapun ya, entah itu di HR maupun non HR itu tidak bertitel. Ya, kalau mau lihat titelnya teman-teman mesti mencari namanya KKNI. Karena yang saya temui ada yang kemakan promosi ya di bidang manajemen resiko ya. Ada yang mengatakan oh ada titelnya Pak Ferry. Oh enggak ada Pak. Karena ini saya cek kan KKNI-nya tidak berbunyi ada titel. Ya. Nah, kita bandingkan dari segi biaya ya. Kalau uji kompetensi itu ada dua biaya. Ada biaya pelatihan, ada biaya ujian. Ini beda. Ya. Kalau pelatihan certified itu akan jadi satu paket. Nggak pernah dibedakan. Uji kompetensi BNSP secara umum lebih mahal. Seringkali teman-teman tanya ke saya, Pak Ferry itu CRM dan sebagainya harga 1 juta uji kompetensi BNSP ya. How come gitu loh. 1 juta minta uji kompetensi BNSP. Waduh ya. Saya tekor dong. Ya. Nah, kalau certified ini lebih murah. Ya. Misalnya ada pelatihan yang sekarang saya buat paket 3 titel, cuma 3 juta. Sekitar 3 jutaan paling mahal. Ya. Nah, yang ketiga ini model kompetensi ini yang teman-teman wajib pahami. Nah, kalau uji kompetensi BNSP ini umumnya menggunakan model kompetensi RMCS. Apa itu RMCS? RMCS ini regional model kompetensi standar. Ya, RMCS ini yang mencetuskan negara Australia. Pendekatannya adalah pendekatan sesuai dengan tempat kerja. Jadi kalau tempat kerja Anda berbeda meskipun industri yang sama tapi proses SOP-nya berbeda, maka seharusnya diuji ya, dan Anda harus ketika ujian harus ngomong ke asesornya yang berbeda. Ya, dan asesor harus paham. Berbeda tapi tetap dalam kerangka keilmuan ya, bukan di luar. Kalau di luar ya tentu keliru. Ya. Kemudian kalau yang bertitel itu pakai model kompetensi MOS. Nah, bedanya RMCS sama MOS ya. RMCS itu bisa mengambil sebagian unit kompetensi, sebagian kompetensi. Kayak misalnya Anda sebagai staf, waktu ujian hanya diambil 4 unit kompetensi, tapi apakah terus kemudian staf hanya boleh atau hanya harus menguasai 4 itu? Jawabannya adalah enggak. Sedangkan kalau MOS, berapa kebutuhan kompetensi dari seorang staf? Semuanya diajarkan dan semuanya diujikan, utuh, penuh. Jadi dari model kompetensi teman-teman bisa lihat, ya, yang MOS, yang RMCS, yang sertifikasi BNSP itu hanya sebagian. Makanya kenapa sertifikasi BNSP khususnya di HR tidak pernah bertitel. Ini poinnya di sini. Karena apa? Sebagian ilmu, kalau sebagian ilmu bertitel terus gimana? Aneh jadinya. Ya, kalau MOS itu semuanya. Ini lembaga-lembaga yang namanya SRM itu Society for Human Resource Management yang ada di Amerika ini salah satu asosiasi HR tertua di dunia menggunakan model MOS. Disusul HRCI, kemudian ada yang Australia juga ada, Afrika juga ada. Termasuk model kompetensi Bapak HR, Profesor Dave Ulrich. Ya. Masuk ke 4, penyelenggara pelatihan. Penyelenggara pelatihan pada umumnya ada lembaga pelatihan, ada TUK atau asosiasi profesi atau komunitas profesional yang menggandeng LSP. LSP ini nanti untuk yang menguji pelaksanaan uji kompetensi BNSP.
Jadi ada gandengnya. Kalau yang pelatihan bertitel bisa TUK atau lembaga pelatihan atau asosiasi profesi tanpa gandeng LSP. Masuk ke sertifikat. Kalau pelatihan BNSP, ya sertifikasi BNSP bukan pelatihan BNSP. Sertifikasi BNSP umumnya tidak bertitel karena di KKNI tidak berbunyi ada titelnya. Tapi saya menjumpai ya di asuransi itu ada sekolah tinggi, saya sebutkan aja nggak apa-apa ya, karena saya lihat di internet seperti itu ya. Sekolah tinggi Trisakti, sekolah tinggi asuransi Trisakti. Ya, manajemen resiko dia menuliskan, berani banget menuliskan di sertifikat BNSP ada titelnya. Padahal SKKNI-nya nggak bunyi ada titel. Dan jujur ya, kalau saya menilai pribadi yaitu kesalahan besar. Kalau misalnya ada yang lapor ke BNSP, ya bisa ditinjau tuh izin LSP-nya. Kalau sertifikasi bertitel, certified, ya dia bisa bertitel. Dan teman-teman bisa menggunakan nama dan titel di belakang. Yang menjamin siapa? Nah, sekali lagi ya, kalau misalnya tanya, sertifikat bertitel itu yang certified itu yang menjamin siapa? Sama juga saya tanya, apakah terus kemudian negara menjamin kompetensi Anda kalau Anda punya sertifikat BNSP? Tanya ke siapa? Ke LSP. Apakah LSP menjamin? Ya LSP ngomong ya kan kamu sudah diuji menurut standar negara. Ya itu aja mungkin. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya apabila Anda terbukti tidak kompeten tapi Anda dapat sertifikat BNSP? Nah, itu pertanyaan saya. Tolong kalau misalnya ada yang bisa jawab, ayo monggo dijawab. Pembuktiannya gimana? Nah, kalau saya dari ya komunitas HRBP Indonesia, kalau si peserta masih belum bisa lulus karena diuji belum bisa, ya nggak saya kasih sertifikat meskipun bayarnya mahal ya. Dan saya berani ngomong karena apa, banyak yang nggak lulus. Saya berani nggak meluluskan meskipun bayar 1 juta 2 juta yang bahkan ada pernah kejadian di Jakarta ya, tahun 2017 kita ngadakan CRP, biaya waktu itu 2 juta, ada peserta dari satu perusahaan 7 orang ya, kemudian entah 1 orang ngerjain sendiri, 5 atau 6 orang kerjasama, tinggal copy paste jawaban. Ya 5-6 orang ini saya anulir, nggak bisa saya luluskan. Karena apa? Saya baca dari apa yang dikerjakan kok sama persis. Dan mereka juga nggak bisa protes karena apa? Ya memang ternyata seperti itu. Oke, kembali lagi sertifikat. Sertifikat BNSP ini sebenarnya melekat pada perusahaan. Karena apa? Ketika Anda mengikuti uji kompetensi BNSP, Anda disuruh menunjukkan SOP perusahaan. Kebijakan perusahaan yang ditanyakan. Apa yang Anda praktekkan di perusahaan? Sedangkan kalau sertifikat certified, Anda disuruh ya karena yang diuji keilmuannya, ya Anda akan dikasih tugas. Ini gimana cara ngerjainnya? Jadi yang diuji keilmuannya di sini. Lebih ke arah keilmuan dan kerangka berpikir. Kalau ini apa yang Anda lakukan? Ya, semuanya punya plus minus. Ya. Penguji. Kalau di BNSP, pengujinya adalah asesor. Asesor ini adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan metodologi asesmen dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor kompetensi. Ya, asesor ini bisa siapa? Asesor itu bisa dari praktisi, ya, bisa dari akademisi. Nah, kalau misalnya teman-teman diuji sama dosen,
dan dosennya nggak pernah kerja dan terus kemudian kurang paham, ditanyakan tentang teori, amblas. Ya, dan itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Ya, si pesertanya bingung loh, kok antara yang diajarkan sama trainer sama yang ditanyakan asesor beda, kelimpungan jadinya. Ya. Nah, kalau sertifikat bertitel, trainernya adalah subject matter expert. Ya, atau orang yang ahli, orang yang paham, praktisi di bidangnya. Ya, nah itu bedanya. Ini baru nomor 8 ya. Baru sepertiga. Untuk mengikuti ujian ya, kalau uji kompetensi BNSP sebenarnya nggak perlu ikut pelatihan kalau misalnya teman-teman sudah paham. Bisa langsung ke LSP, mengajukan diri minta uji kompetensi BNSP. Ya, boleh. Tapi kalau pelatihan bertitel wajib ikut pelatihan dulu. Ya, kemudian untuk mengikuti ujian ada syarat ijazah, ijazahnya minimal apa, sertifikat pelatihan, surat keterangan kerja dari perusahaan dan seterusnya. Ya, kalau pelatihan bertitel ya tanpa syarat. Ya, kalau Anda HR sudah minimal mungkin 1-2 tahun ya boleh ikut. Kalau memang kelasnya kelas new ya, newbie ya boleh diikutkan meskipun nol masa kerja. Kemudian materi pelatihan. Nah, ini yang teman-teman mesti paham ya. Materi pelatihan uji kompetensi kalau di BNSP wajib mengikuti skema ya dari SKKNI dan KKNI yang ditetapkan oleh Menteri dalam Kemenaker. Nanti SKKNI ini direview setiap 5 tahun. Ini kita sudah masuk review yang kedua ya, yang sekarang sudah versi kedua. Nah, materinya meliputi sebagian kebutuhan jabatan profesi karena mengikuti skema yang ditetapkan dengan menggunakan model kompetensi RMJS tadi. Kemudian materinya bersifat best practice, penerapan apa yang Anda lakukan sehari-hari di tempat kerja sesuai dengan SOP perusahaan. Belum dapat menjangkau keseluruhan keilmuan HR karena sesuai skema tadi. Ya. Nah, beda sama pelatihan certified. Mengikuti kebutuhan profesi, jabatan atau praktek di lapangan. Materinya bisa direview sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan. Contohnya apa? Ya. Sekarang ada pelatihan-pelatihan HR Analytics dengan di SKKNI dan KKNI tidak ada HR Analytics. Ya. Materi untuk di sertifikat meliputi keseluruhan keilmuan sesuai kebutuhan atau profesi karena kompetensinya menggunakan MOS. Sifatnya lebih umum karena bersifat keilmuan, best practice, meskipun best practice yang sifatnya bukan praktek Anda sehari-hari ya, tapi ini ada konsep, ada alur, ya, ada kerangka berpikir. Nah, itu yang dibagikan mengikuti tren keilmuan yang sekarang. Sangat fleksibel materinya, dinamis, mengikuti kebutuhan para praktisi dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, template-template juga bisa dikasih sebenarnya kalau pelatihan certified. Soal uji kompetensi. Nah, kalau misalnya pengen ya soal uji kompetensi, disebut perangkat uji kompetensi, dibuat oleh tim LSP dan diverifikasi oleh tim dari BNSP. Pengalaman saya, ya, karena saya juga di LSP sebagai asesor, kadang cara berpikir antara asesor dengan tim dari verifikator soal dari atau perangkat uji dari BNSP beda. Ya, mereka ini orang-orang birokrat ya, birokrasi yang terlalu sistematis dan sebagainya. Padahal waktu kita praktek ujian ya nggak gitu-gitu amat, kaku ya, kesannya kaku. Sedangkan kalau soal untuk di pelatihan certified, karena dibuat oleh praktisi dan memang expert di bidangnya, bisa lebih fleksibel.
Oke. Implementasi ujian. Yang diuji kalau di BNSP portofolio. Ya, apa yang Anda buat, apa yang Anda lakukan. Terus kemudian bisa dilihat dari riwayat karir. Jadi contoh misalnya Pak Hidayat nih. Pak Hidayat nggak perlu misalnya ikut pelatihan, langsung aja ke BNSP. Saya kasih CV itu bisa. Ya, jadi ada beberapa yang hanya kasih CV karena sudah pengalaman sekian tahun di HR bisa lulus, ya, tanpa ujian jelimet, bahasanya seperti itu. Tapi kalau certified ada pengerjaan tugas, harus sesuai konsep keilmuan, harus sesuai proses. Bahkan soalnya bisa disesuaikan dengan praktek di tempat kerja. Plus apa yang harus dilakukan, troubleshooting-nya bagaimana. Ya, itu bedanya. Kemudian, nah ini bagi yang belum tahu ya, metode ujian untuk di sertifikasi BNSP ada soal IC. Ya, ada soal IC itu ada isi tertulis, ada isi lisan. Ada soal multiple choice. Bisa jadi soalnya juga benar salah. Ada di sana interview, ya, pemeriksaan portofolio atau hasil kerja Anda. Bahkan bisa sampai interview atasan. Kalau memang dirasa perlu kalau interview atasan. Ya. Kalau sertifikasi certified, ya, bertitel bisa macam-macam, pilihan ganda, isi, interview, tugas project atau portofolio sesuai dengan yang tugas yang diberikan oleh trainer. Masa berlaku sertifikat kalau BNSP umumnya 3 tahun. Ya, kalau bertitel 2 sampai 3 tahun ya, tapi rata-rata 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena ilmu itu sering berubah. Resertifikasi. BNSP ini wajib. Ya, sebenarnya sama-sama wajib sih sebenarnya ya, tapi ada beberapa juga yang untuk yang bertitel tidak dilakukan ya sertifikasi. Bisa jadi juga ada update keilmuan yang teman-teman harus ikut pelatihannya lagi. Ya, sama-sama kalau misalnya ada perubahan materi ya berarti harus ikut pelatihan lagi. Penerbitan sertifikat pada umumnya kalau sertifikasi BNSP teman-teman lihat di bagian bawah yang tanda tangan adalah ketua atau direktur LSP, bukan pejabat BNSP. Ya. Kalau yang di pelatihan certified ditandatangani oleh direktur atau penyelenggara lah pokoknya. Bisa jadi juga trainer. Nah, kekuatan pembuktian seharusnya semuanya sama, kembali ke peserta. Bagaimana prakteknya sehari-hari di tempat kerja. Jadi namanya keilmuan, namanya Anda belajar, namanya Anda ikut sertifikasi apapun harus praktek. Haram hukumnya kalau nggak praktek. Pertanggungjawaban pelatih sertifikat. Ya, kalau BNSP ya bukan ke BNSP-nya, bukan ke negara, keliru kalau ke negara. Meskipun ada lambangnya Garuda, terus kemudian Garuda berarti Indonesia yang harus, Indonesia terus siapa? DPR, MPR, Presiden? Enggak. Ya, pertanggungjawabannya adalah ke LSP. Tapi LSP hanya terus kemudian Anda kan sudah diuji dengan metode yang menurut negara gitu, menurut BNSP. Ya cuman itu aja jawabannya. Ya sudah kompeten, meskipun nggak bisa praktek sehari-hari. Ya, nah, kalau yang certified ya lembaga pelatihan. Ya, nah itu bedanya. Oke, dari sini ada yang mau mengomentari, mau bertanya, silakan. Om Teddy silakan kalau mau tambahin Om. Monggo Om Teddy. Enggak. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Yang lain mungkin sebelum Om Teddy memberikan komentar. Mas Aan, Mbak Ayu, Mas Bobi, Mas Budi,
Mbak Desi, Mbak Devi. Ya, jadi gini sih, kalau menurut saya ya, untuk masalah sertifikasi ini memang terus terang perlu banyak insight di dalamnya, dan kembali lagi semua itu harus kembali kepada tujuan awalnya itu apa ya, karena saya melihatnya gini, dulu pada waktu sertifikasi BNSP itu pertama kali ada, sudah saya bisa ramalkan dari awal itu bahwa memang hal ini itu pada satu saatnya nanti itu pasti akan jadi komoditi. Ya sama kayak sekarang lah, intinya itu adalah kalau misalkan kita itu berkendara sepeda motor harus punya SIM. SIM itu kan sebetulnya kan bukti bahwa kita itu kompeten. Gitu loh. Nah, tapi yang terjadi sekarang apa? SIM itu diperjualbelikan, kan gitu. Gitu. Ujian yang harusnya sungguh-sungguh yang menjadi formalitas. Akhirnya banyak keluhan bahwa ya kalau misalkan bayar yang hanya 52.000 atau 72.000 itu ya enggak lulus-lulus, sampai mati juga enggak lulus. Nah ini menunjukkan bahwa ya sebetulnya orang itu malas untuk mengejar yang namanya kompetensi. Makanya sekarang apa yang terjadi? Banyak orang punya SIM, tapi angka kecelakaan juga makin tinggi. Kan gitu. Apalagi sekarang polisi dilarang menilang. Ya. Polisi dilarang melakukan tilang secara langsung. ETLE, coba aja lihat sekarang. Berani sekarang keliaran di jalan-jalan, plat nomornya tidak ada, spion tidak ada. Terus habis gitu juga kadang-kadang knalpotnya juga diganti-ganti. Kenapa seperti itu? Nggak pakai helm, ya, boncengan 3. Nah ini kembali lagi itu kepada kompetensi, kan gitu ya. Nah sama juga dengan dunia HR. Artinya gini, kembalilah kepada jalan yang benar. Seperti hari ini juga saya tadi ketemu dengan beberapa teman. Ya kembali lagi, ada keluhan dari ownernya ya bahwa ini HR ini saya ajak ngomong masalah talent, masalah training, nggak nyambung. Padahal di sini itu penting gitu loh ya. Masalah training itu kan bukan sesuatu yang sebetulnya dunia yang antah berantah, kan ya tidak. Itu kan dunia yang selama ini sebetulnya kita sudah geluti. Namun kita perlu ada pembuktian melalui yang namanya sertifikasi. Sebetulnya ya tanpa BNSP pun kalau Anda memang kompeten ya kompeten aja gitu loh. Tanpa pegang sertifikat BNSP pun itu kalau memang Anda itu memang menguasai skill dan knowledge-nya, Anda merasa bahwa diri Anda itu sudah menguasai apa yang memang harus Anda kuasai dalam skup atau lingkup tersebut, ya Anda akan bisa bicara banyak. Gitu loh ya. Jadi kembali lagi, tolong kembalilah kepada jalan yang sebenarnya. Ya, tujuan akhirnya ini apa? Kayak tadi, jangan pernah berharap kalau Anda punya sertifikat itu terus habis itu gaji Anda bisa naik atau Anda bisa ngelamar ke perusahaan yang lebih besar, ke perusahaan asing dan sebagainya. Enggak, itu salah. Ya. Jadi kembali ke tujuan. Yang pertama itu, yang kedua kembali lagi saya mengingatkan jangan berhenti untuk belajar. Karena gini, sekarang ini banyak fenomena ya. Kalau orang itu sudah jadi manajer sudah nggak perlu training lagi. Sudah kerja di perusahaan asing ya sudah nggak perlu belajar lagi. Sudah jadi pegawai tetap ya sudah nggak perlu ikut training lagi. Itu saya sudah pegawai tetap. Makanya sekarang ini fenomenanya ini apa? Fenomenanya ini adalah banyak orang yang stay untuk waktu lama itu dalam satu company, gitu loh. Nah, stay waktu lama dalam satu company itu sebetulnya bukan masalah, gitu loh ya. Mau sampai usia 58 pun kalau memang Anda bisa tetap berkontribusi untuk company dan juga company itu suka dengan kontribusi Anda sih, mau sampai umur 100 juga nggak ada masalah. Cuman yang menjadi problem adalah kalau Anda long stay dalam sebuah company itu karena memang Anda nggak laku di luar. Atau Anda tidak punya nyali untuk men-challenge diri Anda di luar. Nah ini yang akhirnya menjadi bumerang gitu loh ya. Akhirnya menjadi kontradiktif buat perusahaan itu sendiri. Ya. Nah inilah makanya teman-teman kembali lagi jangan berhenti untuk belajar. Ya. Tanpa BNSP pun
tanpa sertifikat BNSP pun itu artinya bukan berarti dunia ini kiamat, ya. Bukan berarti karir Anda di dunia HR itu akan runtuh. Bukan berarti Anda terus nggak direken, enggak. Saya jujur aja, saya itu punya sertifikat BNSP untuk level manager, ya manajer SDM itu karena terus terang saya pingin koyo apa sih ujian BNSP itu. Ya, ini serius, ya. Kayak apa sih yang dimaksud ujian sertifikasi BNSP, ya. Nah ini akhirnya saya ikuti di salah satu organisasi dan saya lulus gitu loh ya. Ya saya katakan begini pada waktu itu, kalau misalkan kita ini diuji beneran, ya toh, memenuhi klaster-klaster kompetensi yang ada, loh itu belajarnya itu bukan sebulan 2 bulan loh. Saya kasih tahu aja pada Anda. Saya terbuka aja ya, hari ini tahun ini saya umurnya adalah saya kelahiran 74, berarti tahun ini itu tahun 2023 ini 48 tahun ya. Saya di dunia HR itu mulai tahun 97 ya, di perusahaan asing Denmark, Prancis, sampai terakhir di perusahaan Jepang. Semua perusahaan gede pernah saya diemin ya, termasuk BUMN sekelas Semen Indonesia. Artinya gini, itulah perjalanan karir saya di dunia HR. Nah, jadi sampai dengan hari ini saya gampang untuk lulus ujian BNSP itu karena ya memang track record, karena memang jam terbang, karena memang ya sampai hari ini pun saya compare terus terang aja. Itu loh ada orangnya yang punya HRD itu. Tanya aja sama dia, sebulan itu dia spend money berapa untuk beli buku? Tanya itu sama dia. Nggak ada, saya nggak ngecap, nggak ada yang sebesar kita. Ya, nggak ada yang sebesar kita. Saya terakhir itu juga ikut short course dari luar negeri, dari Asia itu juga bayar dolar, bukannya nggak bayar gitu loh. Ya, seperti itu. Nggak dibayarin perusahaan lah, apalagi seperti sekarang saya tidak lagi sebagai eksekutif seperti teman-teman. Artinya gini loh, jangan pernah untuk menyerah gara-gara memang Anda sudah pada stuck pada satu titik tertentu. Ya, saya sendiri pun di usia 48 ini masih kepingin kok sekolah S3. Ya. S3 ya berarti kan gelar akademis beneran, bukan seperti gelar-gelar yang ecek-ecek kan gitu. Itu bener-bener itu. Nah, artinya gini, teruslah belajar ya. Ilmu HR itu ilmu yang berkembang, ilmu yang dinamis. Kenapa kok saya katakan dinamis dan berkembang? Karena berhubungan dengan yang namanya manusia. Ya manusia itu kan lama-lama berkembang. Dulu mungkin hanya dikenal tahun 2000-an namanya baby boomers. Terus habis gitu generasi apa disebut generasi X, generasi Y, sekarang Z. Ya. Generasi apa yang beda dengan pakem yang dulu-dulu. Artinya apa? Itu fenomena perkembangan manusia. Nah, ini mengikuti perkembangan sains di bidang pengelolaan SDM. Mulai training, rekrut, itu sudah nggak bisa. Wah, saya rekrut sudah tahu. Wah, training sudah tahu, yang ngono itu. Nah, ya yang seperti itu yang seperti apa? Ya, artinya kuasailah dulu. Satu demi satu, sabar. Jadi kalau misalkan Anda belajar, ya pesan saya jangan kemaruk. Jangan serakah belajar itu. Setahap demi setahap. Lebih baik Anda menguasai di bidang pelatihan tapi mendalam, daripada Anda melihat, kalau Anda baca ya SKKNI, ada berapa saya lupa, 15 atau 20 unit kompetensi. Anda kuasai semua tapi setengah-setengah semua. Anda nggak bisa bunyi apa-apa. Lebih baik Anda kuasai satu. Di bidang apa? Training, tapi mendalam. Bagaimana mulai desain organisasinya, job analisisnya, bagaimana untuk kompetensi manajemen implementasinya, bagaimana setup performance management sistemnya sampai jadi DNA itu lebih baik Anda kuasai di situ. Bahkan sampai nanti akhirnya ujungnya ke training evaluasi, ya itu lebih baik seperti itu. Nah, yang keempat, yang insight dari saya melihat akhir-akhir ini, kemarin itu saya ditanya sama salah seorang teman, ini serius ini, ada yang telepon saya, tak pikir sopo ya. Soalnya saya itu nggak pernah mememori kalau orang yang jarang berhubungan dengan saya. Ya.
telepon via WA iki sapa to telepon bolak-balik. Saya ngomong, ternyata teman saya, teman lama sih sebetulnya. Dulu di satu komunitas HR juga. Dia cuma tanya sederhana. Setelah tanya kabar, dia tanya, "Mas, saya mau nanya, apa? Mbak, saya mau nanya, kita kalau misalkan pingin apa kemarin ya? Saya pingin tanya mengenai keaslian sertifikat BNSP itu kemana?" Untuk sesaat terus terang saya beberapa detik itu melongo ya dengar pertanyaan itu. Loh, what's wrong dengan sertifikat lo? Saya tanya balik, anak ada apa? Enggak, saya ingin tanya aja. Kalau saya ini sedang merekrut orang, katanya dia itu menguasai satu ilmu yang ada BNSP-nya. Dia pegang sertifikat BNSP. Nah, saya ingin tahu keaslian sertifikat BNSP ini bisa dilihat di mana, atau saya bisa tanya kemana. Ini saya nggak tanya lebih lanjut ya, apakah pada waktu interview itu dia itu tidak menunjukkan kualitas yang sebenarnya atau bagaimana, gitu loh ya. Nah ini ya saya ngomong, ya silakan telepon ke BNSP aja, atau Anda cari aja LSP-nya, itu pasti ada nanti LSP-nya itu terdaftar atau tidak, kan seperti itu, ya. Karena yang mengeluarkan sertifikat BNSP itu bukan ini, tapi dari Jakarta langsung, wong logonya Garuda Emas, kan gitu. Saya jawab yang saya tahu. Artinya apa? Gini loh, hati-hati ya. Saya baru ketemu satu orang yang nanyakan keaslian itu. Artinya apa? Mungkin ya, moga-moga salah ya. Mungkin pada waktu misalkan si teman saya itu menginterview calon tenaga kerjanya, harapannya dia itu bisa mendapat jawaban yang super sekali, tapi ternyata nggak nyambung semua, bisa jadi seperti itu. Makanya apa di sini, tolong ya jangan bikin malu lah ya. Yang membuat kita itu punya harga itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Tanpa sertifikat itu pun kalau memang Anda punya nilai, Anda punya value, Anda punya kelas, ya tetap berkelas gitu loh ya. Ya ibaratnya Anda itu berlian meskipun di tengah tai kebo ya tetap aja berlian ya. Begitu juga sebaliknya gitu loh ya. Artinya gini, tetaplah menjadi seseorang yang menguasai satu spesialis dulu. Anda itu kemana sih? IR, ya udahlah kuasai IR aja. Anda menguasai IR yang strategis, itu juga bisa kok harganya mahal. Loh, saya katakan seperti itu. Saya ini dalam pengalaman karir saya, bukan saya nggak ngerti IR ya. Bukan saya nggak ngerti masalah hukum ketenaga kerjaan dan segala macam pernik-pernik di dalamnya. Cuman kembali lagi, saya harus menghargai orang yang memang sekolah di bidang itu. Siapa? Di antaranya ya Om Ferry. Ya, saya ngomong aja. Loh, saya ngerti apa yang dia bahas itu ngerti, tapi dalam skala tertentu dia lebih baik dari ya saya harus ngakuin dong. Meskipun dia itu umurnya jauh di bawah saya, jam terbangnya jauh di bawah saya, tapi saya harus respect. Nah, artinya apa? Ayo kita berdiri dalam spesialis kita masing-masing. Ya, belajarlah yang mendalam di sini. Sudah, Anda tetap bisa berharga mahal. Artinya, kalaupun perusahaan Anda di mana Anda kerja itu memang ya sekarang ini yang diperlukan itu adalah baru operasional dan administratif, tapi jadikanlah operation administratif itu sebagai penopang strategi. Ya, tidak syukur bikin laporan, tidak syukur bikin apa ya namanya catatan atau kolom-kolom pakai Excel, enggak cuman itu, tapi naikkan kelasnya untuk menjadi strategi itu sudah bagus kok. Ini lebih baik IR tapi operasional administratif tapi strategis daripada Anda sok pakai nama human resource people development tapi yang diurusi juga ribut soal normatif terus gitu loh. Ya buat apa gitu loh ya. Nah, itu insight dari saya terkait dengan sertifikasi ini. Ya semoga teman-teman terbuka ya. Teman-teman terbuka dan saya bukan promosi, HRBP adalah salah satu
lembaga pelatihan yang punya kurikulum, ya, punya kurikulum yang jelas materinya, jelas standarnya, ya. Ujiannya itu jangan bener loh. Tadi Om Ferry ngomong ya, ada CHRP, belum tentu lulus. Itu nggak lulus bener itu. Itu serius. Jadi kalau nggak ngumpulin tugas ya nggak lulus. Ngumpulin pun kalau misalkan di dalam revisinya diminta untuk merevisi, diberikan waktu, ternyata tetap tidak memuaskan, ya tetap tidak lulus. Ya, artinya kita meyakini bahwa kita punya lembaga itu yang kredibel, ya, meskipun belum seperti ya apa ya GNIK atau belum sekelas itu, tapi ya kita dalam kelas yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, kita bisa kok berbicara seperti itu. Dan kita ya benar-benar kita pertanggungjawabkan benar. Materi kita buat best practice-nya seperti apa, ya, yang membumi, ya. Saya yakin teman-teman harus sekali waktu cobalah ikut certified yang diadakan di HRBP. Rasakan bedanya. Yes. Cari aja yang paling murah, terserah wis. Tanya sama Om Ferry yang paling murah apa sih yang terjangkau kantong Anda, ikut aja. Supaya Anda tahu kan gimana Anda mau bisa menilai kalau Anda tidak merasakan. Ya kan nggak bisa toh. Makanan itu enak apa enggak, terus Anda cuma dengar katanya loh, Anda bisa. Ya Anda harus merasakan. Dan Anda nanti bisa membandingkan di antara yang lain itu di mana bedanya. Materinya lebih terarah, lebih membumi. Kita dalam event tersebut kita bisa diskusi, ya, dan sebagainya. Lah ini, ya, coba hal seperti ini juga teman-teman juga apa ya gayung bersambut untuk sarana peningkatan kompetensi. Ya semua itu kembali lagi kepada orangnya. Perlu apa tidak. Kalau memang dirasa tidak perlu ya enggak usah, enggak apa-apa. Tapi ya tadi itu, ingatlah dunia itu berubah. Kebutuhan itu berubah. Ya, itu aja kira-kira yang dari insight dari saya. Ya, terima kasih Om Teddy. Ya, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau mungkin Pak Hidayat mau nambahin komentar. Jadi tadi ya yang dikatakan Pak Teddy kan melengkapi juga yang tadi kasus yang dikatakan Pak Hidayat, bagaimana nasib orang-orang yang kompeten tapi nggak punya sertifikat, ya kan? Nah, seharusnya orang-orang seperti itu yang memang proven ya harusnya lebih dihargai daripada punya sertifikat tapi ya nggak bisa apa-apa. Tuh. Ya, silakan teman-teman, ada yang mungkin mau tanya? Ya apa-apa. Silakan. Mbak Nadia atau Mbak Teresia Syahli Oktavia. Silakan yang mau komentar. Ya, jadi sayang banget ya teman-teman ikut uji kompetensi PNSP, ikut pembekalan, tapi terus kemudian sertifikatnya mubazir karena apa ya? Ya nggak pernah dipraktekkan dan nggak paham prakteknya gimana karena apa? Dipus masalah waktu yang terbatas. Ya, kalau saya sih punya rencana ya untuk nanti uji kompetensi kita nggak mau terus kemudian memaksa para peserta untuk setelah ikut pelatihan langsung cepat-cepat ujian. Ya, kalau saya sih pengennya ya di atas 6 bulan lah teman-teman praktek dulu. Bisa praktek di perusahaan baru ujian. Tapi kalau misalnya goalnya cuman mau dapat sertifikat dan mau cepet-cepet ya saya silakan. Cuman kembali lagi nanti terus kemudian Anda nggak bisa praktek di perusahaan kan ya Anda sendiri yang akan rugi gitu loh. Mbak Santi ini kalau nggak salah bareng-bareng saya dulu ya koordinator pemagangan di Serang ya. Nah, kan sudah pernah ikut uji kompetensi PNSP, cuman beda ya, stylenya beda antara untuk
HR ya sama pemagangan. Silakan, mungkin teman-teman yang mau mengomentari. Ya, kalau waktu pemagangan kan suruh buat ini ya, Mbak Santi ya, suruh buat portofolio terus kemudian menjelaskan ya, apa namanya, presentasi. Nah, sebenarnya 11-12 seperti itu uji kompetensi BNSP di HR. Padahal seharusnya konsepnya tidak seperti itu. Jadi dari apa yang ada di perusahaan. Nah, karena waktu pemagangan itu saya sudah paham konsep, ya, sudah ngerti buat ini tuh. Saya nggak punya. Selama ini saya kerja di perusahaan, terus kemudian template-template dan sebagainya saya tinggal di perusahaan. Saya nggak pernah terus kemudian template itu saya simpan ya, saya bawa di hard disk saya atau masuk ke Google Drive enggak. Ya, waktu ikut pelatihan pemagangan, koordinator pemagangan itu saya buat template-nya di waktu pelatihan. Ya, teman-teman ada yang ngerjakan untuk ujian itu portofolio sampai jam 3 pagi ya, jam 2 pagi, bahkan ada yang jam 4 pagi ya. Saya paling sampai jam 12 habis itu tidur. Ya, karena saya nggak modal apa-apa, udah saya buat Excel-nya gimana, isinya gimana. Karena apa? Kerangka berpikirnya sudah ada. Jadi gampang. Tinggal jelasin nanti ke asesornya, ini seperti ini Pak, kerangkanya Pak. Seseorang yang nguji itu dia akan paham, bisa melihat orang yang sudah paham ya, dia akan menjelaskan dengan lancar ya. Pasti beda sama yang hanya sekedar mengerjakan portofolio, nggak paham ilmunya pasti beda. Setuju ya Pak Hidayat ya? Orang pasti akan bisa lihat ya, kalau orang itu expert loh ya, sudah memang paham, sudah ngerti alur, pasti bisa menilai, oh udah paham nih, nggak perlu Hands saya on. ya kan? Setuju ya Pak ya? Iya, betul. Setuju. Kapanpun bisa diuji gitu. Ya nggak perlu pakai event. Kapanpun siap maju gitu, bisa gitu. Nah, begitu. Ya, jadi ya itulah ya. Mungkin bagi teman-teman ini hal yang baru. Saya pun waktu ikut pelatihan koordinator pemagangan sama seperti yang dikatakan Pak tadi. Pengen tahu gimana sih kalau di pemagangan uji kompetensinya gimana sih? Ya itu disuruh buat portofolio ya. Tapi kalau saya nggak waktu di pemagangan nggak disediakan template. Ya sudah sih peserta suruh buat sendiri. Ada yang copy paste. Mas Ferry saya pinjam kok, saya minta kok. Ya saya kasih nyoh, udah tirun Pak. Ya yang ikut saya lulus jadinya ikut template saya. Bahkan yang ikut rombongan. Jadi kan waktu itu yang di Serang itu dibagi 2 grup ya, grup nomor ganjil, grup nomor genap. Satu kamar saya itu dia lulusan asesor kompetensi BNSP juga, cuman dari asesor juga ya, asesor cuman dia dari perhotelan. Ya, satu kamar saya, tapi dia nggak lulus waktu pemagangan. Ya, sampai terus pembimbing itu bilang gini, waduh, gimana nih Mas Ferry ini satu kamarnya malah nggak lulus loh. Ya saya terus gimana Pak, ujiannya beda gitu. Pengujinya juga beda. Nah, untuk tim saya yang maju saya, Mas Ferry aja yang presentasi ya sudah, yang lainnya tinggal ngikut. Ya, ujiannya seperti itu, rombongan ujian. Ya itu untuk pemagangan. Ya silakan kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut pelatihan ini ya, mentor, pelatihan koordinator atau pelatihan master ya. Bagus, saya sarankan teman-teman ikut, mumpung bisa gratis ya. Saya waktu itu di Serang itu gratis, ya untungnya juga pulang ke Serang itu naik pesawat ya, dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, ya untungnya dapat uang saku pas, jadi impas untuk ini biaya pesawatnya, dapat 1 juta sekian. Oke, ya itu ya sekedar cerita-cerita sedikit lah ya. Ini kita di sini brainstorming. Ada yang mau komentari sebelum kita tutup? Silakan. Mau tanya ini itu boleh ya, terkait
ya kompetensi PNSP ya. Jangan tanya masalah PP 35, jangan tanya masalah Perpu ya di luar konteks. Silakan. Ada yang mau curhat mungkin? Yang saya tahu teman saya seperti ini Pak. Nah ini ya ada LSP yang mungkin agak sedikit nakal ya. Ya saya nggak bisa ngomong ya LSP-nya apa, tapi ini terjadi ya. Ada teman orang Surabaya juga, HR juga ada di HRBP Jatim cerita sama saya, Mas Ferry, atasan saya, kepala cabang saya itu ikut pelatihan dan uji kompetensi PNSP di salah satu tempat ya, ikut salah satu LSP itu atau tempat uji kompetensi atau lembaga pelatihan lah seperti itu ya gampangannya. Nah kemudian namanya dia kepala cabang yang tidak sama sekali tidak pernah touch masalah HR. Pelatihan 4 hari, hari kelima ujian bisa lulus loh, masuk akal nggak? Tapi itu yang terjadi. Nah, endingnya apa? Si kepala bagian ini, kepala cabang ini akhirnya meremehkan anak buahnya. Padahal si anak buah ini sudah 10 tahun lebih di HR coba. Ya, ya levelnya dia asmen, tapi sebenarnya sudah setara manajer sebenarnya kalau saya tahu. Saya kenal. Ya sama beliaunya kenal dekat lah ya. Nah, itu yang terjadi. Dan yang saya temui ya, ada salah satu LSP yang tempo hari pernah membuka pelatihan, tapi pelatihan gimmick ya, pelatihan HR ya, BNSP. Trainernya siapa? Ya, trainernya bukan HR, trainernya marketing. Ya, gimana coba? Ya, materi HR, penyampai materinya bukan HR, bukan spesial, bukan subject matter expert, bukan orang yang ahli, tapi marketing. GM marketing menyampaikan materi HR, kredibel enggak? Jadi artinya apa? Kalau misalnya seseorang sudah ikut uji kompetensi BNSP dan dia tahu trik dan tipsnya, bagaimana materi bagaimana ya, dia hafal, terus kemudian dia paham, bisa mengajarkan membuat portofolio, dia bisa ngajar untuk jadi trainer. Tapi kalau pelatihan certified nggak bisa seperti itu. Karena apa? Si peserta bebas nanya. Kadang-kadang ini masih ada Om Teddy di sini. Kadang-kadang peserta itu nanyanya nyeleneh loh ya. Dan seorang trainer itu mesti cepat mikirnya dan bisa jawab. Kalau pelatihan BNSP dicekoi ya sudah, pokoknya kamu buat portofolio lah. Terus pasti kamu lulus. Jadinya seperti itu. Ya, saya open-openan dari awal saya sudah agak kontra ya. Meskipun saya dari awal asesor, dengan seperti ini kan sebenarnya jujur saya juga matiin profesi saya sebagai asesor ya. Karena apa ya? Ya banyak yang nggak terbuka. Tapi ya ini bagian dari idealis saya. Jadi supaya teman-teman nggak kena bohong ya, nggak dibohongi sama maklar-maklar kompetensi ya, atau tikus-tikus kompetensi HR, saya bilang, ayo teman-teman kalau misalnya mau beli produk itu harus paham dulu produknya apa, ya, belinya di mana, yang dibagikan diberikan asli atau palsu, sekedar gimmick atau sekedar untuk dapat gimmick ya, sertifikat kompetensi, atau ilmu yang benar yang dibagikan. Nah itu teman-teman mesti paham, mesti tahu tempat. Ya, jujur ya, saya mau buat ini, saya sudah buat jadwal sampai bulan November, meskipun belum konfirmasi ke para trainernya. Tapi saya sudah buat mulai bulan Maret nanti ada pelatihan di Surabaya, di Jakarta ya, sementara Surabaya Jakarta dulu. Yang di luar ya ikut dulu ya. Ya nanti sambil jalan mungkin kalau misalnya saya ada di Semarang gimana Mas Ferry, ya nanti mungkin kita bisa pikirkan. Ya lihat jadwal bisa berubah juga. Ya, semuanya tergantung, kalau pesertanya ada ya
ya ayo ya, saya sama Om tadi seperti itu, ada peserta ya ayo, kalau nggak ada ya minta cuma 1 orang ya agak susah ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau beli barang itu jangan seperti membeli kucing dalam karung ya. Anda harus paham. Sebenarnya saya mau nantilah ya, kapan waktunya nanti bagikan tentang, teman-teman mesti paham tentang SKKNI, tentang KKNI, tentang unit kompetensi, bisa membaca unit kompetensi ya. Karena apa? Enggak semua asesor bisa membaca SKKNI sebenarnya. Ya, yang lulus uji kompetensi nggak semuanya bisa membaca SKKNI sebagai asesor ya. Ya, oke. Ada yang mau komentar? Silakan yang mau komentar sebelum saya tutup. Oke, Mas Maulana, sekedar cerita, saya tahun lalu tes di LSPR staff, berarti cuma 3 hari via daring online ya Mas ya. Namun saya merasa kurang puas karena cuma mendengarkan materi lalu menjawab soal pilihan ganda. Ya memang seperti itu Mas. Saya paham materi, namun jika disuruh praktek langsung, saya pasti kesulitan karena waktu pelatihan cuma materi saja, tidak langsung prakteknya. Ya. Saya juga jadi bingung ketika ingin melamar kerja di bagian HR karena tidak mahir secara praktek dan juga tidak ada pengalaman karena fresh graduate. Nah ini ya, saya sedikit cerita karena ini Mas Maulana sebagai fresh graduate, jadi memang gini ya, saya sedikit kecewa apalagi yang program subsidi ya. Program subsidi itu murah ya, jadi memang itu dikasih subsidi dari BNSP ke LSP ya untuk melakukan uji kompetensi. Sorry to say ya, yang saya tahu dan saya rasakan kalau misalnya uji yang namanya subsidi ya, itu sudah seperti terprogram. Harus ada sekian yang lulus, harus ada yang nggak lulus. Nah, kalau teman-teman, intinya gini, kalau fresh graduate pasti nggak paham ilmunya udah deh. Ya, sudah pasti nggak paham. Ya, 4 unit kompetensi, apalagi bagaimana cara membuat job desk itu bagi para HR yang sudah jadi manajer aja belum tentu bisa, apalagi yang fresh graduate. Ya. Sebenarnya untuk fresh graduate pasti 100% nggak lulus. Tapi karena ini program pemerintah, maka harus ada yang lulus, harus ada yang nggak lulus. Loh, kalau misalnya teman saya lulus, saya nggak lulus, padahal sama-sama nggak kompetennya, gimana Mas? Yaitu rezeki-rezekian. Ya, saya buka ya. Sorry, mungkin entah nanti ini dari LSP saya tahu saya dianu ya udahlah konsekuensi, tapi ya ini bagian dari dialih saya. Ya, ini saya rekam nanti saya masukkan di YouTube loh, teman-teman bisa lihat. Ya. Ya semoga aja di apa namanya? BNSP lihat. Ya bisa cari tahu LSP mana yang seperti itu, tapi saya rasa sih mungkin rata-rata LSP seperti itu untuk program subsidi. Ya, seharusnya dari BNSP juga ada kontrol, fungsi kontrol. Saya sendiri mau komplain, banyak komplainan ya. Ya salah satunya ya tadi ya, banyak HR yang ngomongnya kompeten tapi nggak kompeten meskipun punya sertifikat BNSP. Mau komplain bagaimana caranya ke BNSP, nggak bisa. Ya memang seperti itu Mas Maulana kondisinya. Jadi saran saya sih teman-teman kalau misalnya mau ikut pelatihan, bukan karena terus kemudian lembaga pelatihan itu atau TUK itu mengatakan 100% lulus, tapi murni teman-teman harus belajar. Tanya proses belajarnya gimana, ya. Proses belajar dalam arti pelatihannya seperti apa sih? Saya dibimbing apa sih? Kasih pengetahuan apa sih? Ya, sebelum ikut pelatihan. Karena sayang, ya. Ketika kita punya sertifikat tapi terus kemudian kita nggak paham, berarti kan kita sedang menipu diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak bisa membuktikan kompetensi kita. Oke ya.
Ya, semoga teman-teman yang ikut ini sekitar 30-an meskipun keluar masuk bisa paham ya, dan bisa mungkin nanti bisa membagikan link ini kalau nanti sudah saya upload ya. Karena tadi saya coba online kan, nanti streaming kok nggak bisa. Ya, nanti kalau sudah saya download saya akan share linknya ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk Pak Hidayat yang sudah join ya, sudah kasih wejangan-wejangan juga, komentar-komentar yang pastinya ya karena Pak Hidayat juga senior, paham, ya bermanfaat bagi teman-teman. Ini Om tadi sudah keluar nih, ternyata karena mungkin ada keperluan juga. Oke, mungkin itu aja ya. Selamat malam, ya. Terima kasih semuanya partisipasinya. Semoga yang saya share dan kita diskusikan malam ini bermanfaat untuk teman-teman hadir. Ya, bagi yang nggak hadir juga ya bisa lihat nanti rekamannya. Selamat malam ya, sukses untuk semuanya ya. Sampai jumpa next Selamat time. malam. Terima kasih Pak Ferry. Terima Ya, kasih Pak makasih, Pak. Teddy. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam semuanya ya. Oke, saya close ya.